Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Tawa di Balik Jendela. Hari itu aku pulang sedikit larut, sekitar pukul 11 malam. Udara dingin dan angin malam menyelimutiku. Sepanjang jalan sampai ke rumah, jalanan basah karena seharian hujan deras turun di kotaku. Sesampainya di rumah, aku memasukkan motorku ke dalam garasi, mengganti pakaian, mencuci muka dan tentunya membakar sebatang rokok dan kemudian menghisapnya. Setelah seharian beraktivitas, tentu saja sangat nikmat bagi perokok menutup harinya dengan kepulan asap tembakau bercampur cengkeh. Hanya suara binatang malam dan jarum jam dinding tua yang menemaniku malam itu. Aku duduk di ruang tamu. Di ruangan ini aku bisa langsung melihat jelas ke halaman depan karena jendela kaca yang cukup besar yang hanya dilapisi gordin transparan. Tidak terasa sudah 2 batang rokok yang aku hisap dan waktu menunjukkan pukul 12.30 malam. Aku berniat untuk beranjak tidur, tapi rasa kantuk belum menghampiriku. Aku urungkan niat untuk pindah ke kamar. Aku membawa HP-ku dan memutar musik lawas bergenre keroncong. Kebetulan aku menyukai hal-hal bergaya klasik. Oh ya, rumahku ini berumur cukup tua. Dibangun sejak zaman awal kemerdekaan, sekitar tahun 40-an, dan arsitektur bangunannya pun belum banyak dirubah. Interiornya pun banyak yang masih bertahan sampai saat ini. Lampu gantung, jam dinding, kursi dan meja pun memang sudah ada sejak dulu dan belum pernah diganti. Kembali ke malam itu, aku sendirian di dalam rumah dikarenakan orang tuaku kerja di luar kota dan saudaraku sedang menginap di rumah nenek. Tidak ada rasa takut atau aneh pada saat itu karena aku sudah terbiasa sendirian di rumah. Tapi belakangan ada kejadian aneh yang aku alami, seperti seringnya aku ketindihan saat tidur. Dan juga suara-suara misterius yang aku juga tak tahu itu suara apa. Namun suara yang aku dengar pada malam itu sangatlah jelas. Kita kembali lagi ke ruang tamu. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Tidak terasa sudah 6 batang rokok yang aku hisap menemani senandung lagu keroncong klasik kesukaanku. Karena merasa sudah agak mengantuk, aku pun mematikan musik dan berniat untuk beranjak pergi ke kamar. Namun pada saat aku mematikan musik, ada suara aneh yang aku dengar. Pertama-tama diawali dengan suara benda jatuh di depan rumahku. Duk! Tapi aku pikir itu kucing atau tikus. Tapi tidak lama kemudian, aku mendengar suara orang tertawa. Suaranya jernih sekali, tapi tidak terlalu keras. Tapi jelas itu dari depan rumahku. Suaranya mirip laki-laki, tapi begitu halus. Aku merasa janggal saat itu karena aku tidak mendengar suara langkah saat aku mendengar suara tawa itu. Biasanya jika ada orang yang lewat di depan rumah, pasti terdengar suara langkahnya. Aku penasaran dan menengok ke halaman lewat jendela. Kembali suara tawa itu terdengar. Kali ini semakin jelas. Begitu jelasnya sampai aku tersentak. Karena seperti dari balik pintu depan dan aku sedang duduk di kursi depan pintu itu. Perasaan aneh menyelimutiku saat itu. Bulu halusku berdiri. Malam yang tadinya tentram berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Seolah kegelapan malam sedang menerkamku dengan kengeriannya. Suara binatang malam sudah tidak terdengar lagi. Dan anehnya, aku merasakan udara menjadi lebih dingin. Aku benar-benar sedang dalam situasi yang baik-baik saja. Aku berpikir saat itu, apakah mungkin itu maling atau orang yang iseng? Tapi aku segera menepis pikiran itu, karena dari jam 11.30 sampai detik itu, aku berada di sana ditemani rokok dan suara musik keroncong. Jadi tidak mungkin ada orang yang masuk dan memanjat pagar rumah tanpa sepengetahuanku. Pertanyaanku saat itu, makhluk apa yang tertawa di balik pintu di hadapanku? Aku memberanikan diri untuk mengintip dari balik jendela ke arah depan pintu. Perlahan-lahan berdiri dari tempat duduk.
Sepelan mungkin berusaha tidak menimbulkan suara. Jantungku berdetak lebih kencang, bulu kuduku kembali berdiri. Terasa hembusan angin menerpa kakiku saat itu, angin yang sangat dingin. Aneh sekali, karena tidak mungkin angin berhembus di ruangan itu. Perasaanku campur aduk, tapi tetap aku beranikan diri untuk menengok ke jendela. Baru saja aku melangkah, tiba-tiba kembali terdengar suara tawa itu. Kali ini lebih lama dan lebih jelas. Seketika aku mematung, seolah baru saja tersetrum listrik. Suara yang sangat nyaring sekaligus halus, benar-benar jelas terdengar dari balik pintu. Seketika suara itu hilang disertai suara benda jatuh, seperti yang tadi aku dengar. Aku segera mengunci pintu depan, karena memang saat itu belum aku kunci. Tidak terbesit pikiran untuk melihat makhluk apa itu, yang pasti itu bukan manusia. Dengan terburu-buru dan perasaan yang campur aduk, jantung berdebar, bulu kuduk berdiri, dan keringat dingin yang membasahi dahiku. Aku segera bergegas lari ke dalam kamar, memastikan bahwa aku sedang dalam keadaan sadar. Aku menengok cermin menampar-nampar pipi, dan memang itu nyata bukan mimpi. Aku segera bergegas ke kamar mandi dan mengambil air wudhu. Setelah itu aku segera masuk ke kamar dan mengenakan selimut, sampai menutupiku seluruh bagian tubuhku dari ujung kepala sampai kaki. Waktu menunjukkan pukul 1:45. Waktu terasa berjalan lebih lambat saat itu. Aku hanya bisa diam dan memaksakan diri untuk tidur, dan aku pun terlelap. Tapi ternyata teror belum berakhir saat itu. Mungkin baru saja 15 menit aku memejamkan mata. Tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara ketukan dari arah pintu. Suaranya keras dan bertempo layaknya seseorang yang sedang bertamu. Tok tok tok. Saat itu aku tidak bergerak sedikit pun, masih mengenakan selimut dan memeluk guling, memastikan kembali suara ketukan itu. Dan lagi, tok tok tok. Terdengar suara ketukan dari pintu depan. Kali ini diikuti suara tawa yang tadi ku dengar. Begitu jelasnya suara itu, lagi-lagi gelap dan sunyinya malam seolah menerkamku saat itu. Malam itu seolah malam terpanjang yang pernah ku alami. Suara ketukan itu masih saja terdengar. Aku pun memberanikan diri untuk melihat ke arah pintu depan, karena aku berpikir mungkin itu orang yang sedang iseng atau maling dengan modus baru. Aku berjalan perlahan-lahan, berusaha tidak menimbulkan bunyi. Lampu di dalam rumah telah aku matikan sebelumnya. Hanya ada lampu temaram yang menyinari ruangan rumahku. Perlahan-lahan aku menuju pintu depan. Tok tok tok. Suara ketukan itu masih tetap terdengar. Semakin dekat aku ke arah pintu, semakin jelas aku melihat bayangan dari jendela. Ada seseorang di sana, tinggi semampai, hampir sama denganku, tapi aku tidak bisa melihat wujudnya. Siapa? Seru aku memberanikan diri, dan tiba-tiba suara ketukan itu berhenti. Sunyi senyap, tidak ada suara apapun saat itu. Aku pun mengambil kunci, dan perlahan aku membuka pintu itu. Saat aku buka pintu, aku berdiri mematung, tidak bisa berkata apa-apa. Untuk bergerak pun aku tidak bisa. Aku terkejut serasa disambar petir. Berdiri sosok hitam tinggi besar di hadapanku saat itu. Tidak ada wajah di sana. Ya, dia tidak memiliki wajah, berdiri tegap di hadapanku, dan kemudian tertawa. Suara yang sama seperti yang aku dengar sebelumnya. Angin dingin berhembus menerpaku, tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba dari belakang sosok itu berlarian 3 anak kecil sambil tertawa-tawa, berlari masuk ke rumahku, melewatiku begitu saja. Aku yang masih menggenggam gagang pintu masih mematung di sana, berusaha mencerna apa yang sedang aku hadapi saat itu. Tiba-tiba aku merasakan tangan anak kecil yang menerkam betisku, begitu dinginnya seperti es. Aku seketika tersentak dan melihat sosok anak kecil itu tersenyum menyeringai dengan gigi berlumuran darah dan mata yang hitam pekat. Seketika aku berlari sambil berteriak. Apa yang sedang aku hadapi saat itu? Aku banting pintu rumahku, menyalakan semua lampu di rumah.
dan segera bergegas masuk ke kamar, menutup rapat dan mengunci pintu kamarku tentunya. Segera aku mencari HP-ku saat itu. Aku cari di semua sudut kamar, tapi tidak ada. Dan aku baru ingat HP-ku ada di ruang depan. Sialnya, aku tidak berani untuk kembali ke sana dan berhadapan dengan sosok mengerikan itu. Jantungku berdetak kencang, keringat dingin membasahiku, tanganku gemetar, kaki pun lemas tak berdaya. Aku hanya bisa diam di kamar menenangkan diriku sebisa mungkin. Aku kembali berbaring di tempat tidur, menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Begitu hening saat itu, tidak ada suara sedikit pun sampai aku bisa mendengar detak jantungku saat terbaring di kasur. Dan kemudian aku kembali terlelap. Dan lagi, baru saja beberapa saat tertidur, aku kembali terbangun karena suara ketukan pintu yang begitu keras. Kali ini bukan dari pintu depan, tapi dari pintu kamarku. Duk 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 duk. Pintu kamarku dipukul-pukul begitu keras. Aku hanya bisa diam dan memejamkan mata. Aku coba untuk menghiraukan apa yang sedang aku alami saat itu. Dan brah, pintu kamarku terbuka begitu keras. Angin dingin berhembus dari arah pintu kamar yang terbuka. Seketika aku menengok ke arah sana. Dan benar saja, kembali sosok itu terpampang di hadapanku. Aku tidak bisa bergerak. Aku mencoba berteriak, tapi begitu sulitnya, hanya untuk membuka mulut pun aku tidak bisa. Entah apa yang merasukiku saat itu. Aku merasa lumpuh, tidak bisa menggerakkan tubuh sedikit pun, hanya bisa mengedipkan mata. Aku pejamkan mataku, berharap kengerian itu segera berakhir. Aku terus menenangkan diri, kembali mencoba membuka mata. Dan ya, sosok itu sudah tidak ada. Aku bernapas lega dan kembali aku pejamkan mata mencoba kembali tertidur. Dan ya, itulah akhirnya aku bisa tertidur lelap setelah itu. Terbangun di pagi hari dengan banyak pertanyaan di kepalaku. Apa yang aku alami tadi malam, apakah nyata atau tidak? Demikian sahabat Sejuta Kisah. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.